Oke, halo semuanya. Coba kita bayangin ya, Indonesia itu negara raksasa dengan lebih dari 17.000 pulau dan jutaan siswa. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita bisa mastiin setiap anak dari ujung barat sampai ujung timur dapat pendidikan yang kualitasnya sama bagusnya? Ini tantangan yang luar biasa besar. Dan ternyata jawabannya ada pada sekelompok profesional yang mungkin belum banyak kita dengar, Widya Prada. Nah, dalam bahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas soal mereka. Kita mulai dari lihat sebesar apa sih tantangan mutu pendidikan kita, terus kita kenalan sama siapa itu Widya Prada, lanjut ke apa aja misi mereka, gimana caranya jadi salah satu dari mereka, dan terakhir, kenapa ini tuh bukan sekedar kerjaan biasa. Oke, kita masuk ke bagian pertama, tantangan mutu. Yuk kita lihat dulu skala masalahnya. Kenapa menjaga mutu pendidikan di Indonesia itu jadi sebuah cita-cita besar? Ini dia pertanyaan utamanya. Dan ini bukan cuma soal logistik loh, bukan cuma soal gimana cara kirim buku atau guru. Ini jauh lebih dalam dari itu. Kita bicara soal kesenjangan mutu yang besar banget antar daerah dan setiap sekolah punya karakteristik yang beda-beda. Jadi menjaga standar di tengah keragaman kayak gini, wah itu susah banget. Ujung-ujungnya tujuannya apa sih? Ya, simpelnya, biar setiap proses belajar mengajar itu optimal. Kenapa? Supaya lulusan kita nanti siap tempur, kompeten, dan bisa bersaing di panggung dunia. Kalau nggak ada sistem yang jagain kualitasnya, kita beresiko menciptakan generasi yang ketinggalan. Jadi, ini soal daya saing bangsa. Oke, setelah kita tahu tantangannya, sekarang kita lihat solusinya. Yuk kita kenalan lebih dekat dengan para penjaga mutu pendidikan ini. Widya Prada. Namanya sendiri itu udah keren banget dan punya makna mendalam. Widya Prada itu dari bahasa Sanskerta. Widya artinya ilmu dan Prada artinya pemberi bantuan. Jadi secara harfiah, mereka adalah pemberi ilmu dan bantuan. Ini penting, karena artinya mereka bukan sekedar pengawas yang cari-cari kesalahan, tapi justru partner yang aktif ngebantu sekolah jadi lebih baik. Secara resmi, Widya Prada ini adalah aparatur sipil negara atau ASN yang punya tugas khusus. Dulu, usaha buat ningkatin mutu itu seringkali jalan sendiri-sendiri, nggak terkoordinasi. Nah, peran Widya Prada ini dibentuk pemerintah supaya semua upaya itu jadi satu komando, sistematis dan jelas arahnya, mencakup semua jenjang dari PAUD sampai SMA. Coba deh kita lihat sebutannya, pilar dan motor penggerak. Keren ya? Ini nunjukin kalau peran mereka itu vital banget. Mereka bukan cuma administrator di belakang meja, tapi benar-benar jadi agen perubahan yang turun langsung ke lapangan. Kita masuk ke bagian ketiga. Oke, jadi kerjaan mereka sehari-hari itu ngapain aja sih? Yuk, kita bedah misi inti mereka yang dimulai dari data sampai ke pengembangan. Jadi, kerjaan mereka itu ada 5 langkah utama. Pertama, mereka memetakan mutu. Jadi kayak motret kondisi awal setiap sekolah. Kedua dan ketiga, mereka membimbing dan mendampingi. Nah, ini kuncinya. Mereka nggak cuma ngasih perintah, tapi beneran nemenin sekolah berproses. Keempat, supervisi, buat ngecek apakah standarnya sudah terpenuhi. Dan terakhir, yang paling canggih, mereka juga ikut mengembangkan model-model penjaminan mutu yang baru. Jadi, kelima misi tadi itu punya satu tujuan akhir yang sama, ngebantu sekolah dan pemerintah daerah biar bisa memenuhi dan kalau bisa melampaui standar nasional pendidikan. Merekalah yang tugasnya mendorong jarum kualitas pendidikan kita supaya terus bergerak naik. Bagian keempat, nah mungkin di antara kalian ada yang penasaran gimana sih caranya jadi seorang Widya Prada. Karena ini peran yang penting banget, tentu ada syarat dan jalurnya. Mari kita lihat. Syaratnya nggak main-main. Pertama, harus ASN. Terus yang namanya penjaga mutu, integritas dan moralnya harus top. Sehat jasmani dan rohani itu wajib. Punya ijazah minimal S1 yang relevan. Kinerjanya dalam 2 tahun terakhir harus dinilai baik. Dan yang paling menentukan, harus lulus uji kompetensi khusus untuk Widya Prada. Jadi benar-benar disaring. Yang menarik, ternyata ada 4 jalur buat masuk ke profesi ini. Bisa lewat pengangkatan pertama, ini buat ASN baru. Bisa juga perpindahan dari jabatan lain. Ada juga jalur penyesuaian kalau ada restrukturisasi organisasi, dan tentunya bisa lewat promosi. Sistemnya dibuat fleksibel biar bisa merekrut talenta-talenta terbaik dari berbagai pintu. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Apa sih yang ngejaga profesi ini tetap solid, profesional, dan berintegritas? Jawabannya ada pada standar dan etika yang mereka pegang teguh. Nah, ini aturan yang nggak bisa ditawar. Setiap Widya Prada itu wajib hukumnya jadi anggota di satu organisasi profesi.
Ini bukan cuma buat formalitas, tapi ini adalah mekanisme penting buat mastiin semua anggotanya bekerja dengan standar dan etika yang sama di seluruh Indonesia. Dan organisasi itu namanya adalah Asosiasi Widya Prada Indonesia, atau disingkat AWI. Bisa dibilang, AWI inilah yang jadi rumah, sekaligus tulang punggung bagi identitas dan etika profesi Widya Prada. Terus kerjaan AWI ini apa aja? Ada 4 pilar utama. Mereka yang menyusun kode etik, mereka juga yang kasih bantuan atau advokasi hukum ke anggotanya. Kalau ada pelanggaran, mereka yang akan menindak. Dan yang nggak kalah penting, mereka terus-menerus meningkatkan kompetensi para Widya Prada biar makin profesional. Kita kembali lagi ke gagasan kuat ini. Ini benar-benar merangkum semuanya. Peran mereka itu pada intinya adalah menjadi mesin penggerak. Bukan cuma menjalankan rutinitas, tapi menciptakan inovasi, mendorong perbaikan yang kelihatan hasilnya, dan yang krusial peningkatan mutunya itu harus bisa diukur. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran akhir. Coba kita renungkan, kalau sebuah negara punya para penjaga mutu yang sededikasi ini, yang bekerja secara sistematis, kira-kira akan seperti apa masa depan pendidikannya? Karena pada akhirnya, berinvestasi pada penjaminan mutu itu bukan cuma soal memperbaiki sekolah, tapi ini adalah cara sebuah bangsa sedang serius membangun masa depannya.